Lanjut.
Tahun 1966, tahun di mana masih maraknya aksi pengambil alihan tempat-tempat yang digunakan PKI beserta ormas-ormasnya. Tentu saja kejadian ini merupakan hiburan tersendiri bagi anak seusia saya, karena dapat menyaksikan pembongkaran, perusakan terhadap asrama atau rumah yang disinyalir milik PKI dan ormas-ormasnya oleh masyarakat setempat. Tempat-tempat perusakan yang menjadi tontonan saya pada waktu itu adalah asrama di Jalan Menteng Granit, sekarang menjadi SDN Pasar Manggis, asrama di Jalan Saharjo, sekarang Komplek Akabri dan Masjid Baitur Rahman. Pada asrama di Jalan Menteng Granit terlihat banyak warga yang membobol dinding bangunan serta membawa pulang kusen-kusen pintu atau jendela serta perabot lainnya. Saya hanya melihat banyak buku yang berserakan beraksara Cina. Sedangkan rumah tinggal yang dihuni oleh simpatisan PKI yang bertetangga dengan sekolah saya di SD Gang Rambutan 1 Petang luput dari perusakan masyarakat karena telah dijaga oleh ABRI. Nah, pada tahun itu adalah tahun kelulusan saya dari SD Gang Rambutan 1 Petang. Usai kelulusan dari SD Gang Rambutan 1 Petang, saya ingin melanjutkan ke SMP. Pada saat itu SMP yang saya kenal adalah SMP 8 dan 9 di Jalan Pegangsaan, serta SMP 3 di daerah Manggarai. Lalu saya mendaftar ke SMP 8. Namun saat pengumuman penempatan kelas, ternyata tidak semua calon siswa tertampung. Karena terlalu banyaknya calon siswa yang mendaftar, walaupun kelas yang ada telah dibagi menjadi kelas pagi dan siang. Kemudian Kepala Sekolah SMP 8 saat itu, yaitu Bapak Pitlogika Sudibyo, memberitahukan bahwa sebagian calon siswa yang tidak tertampung di SMP 8 akan ditempatkan di SMP yang baru dibentuk, yaitu SMP 57. Dan beliau pula yang akan menjadi kepala sekolahnya. Saya termasuk salah satu calon siswa yang tidak mendapatkan kelas di SMP 8. Sehingga sejak tahun 1967 saya tercatat sebagai siswa di SMPN 57. Suatu hari
di lapangan kompleks sekolah SD Menteng dan SMP 57 terjadi baku hantam dua orang prajurit yang tinggal di sebelah kompleks sekolah tersebut. Kelihatannya dua orang prajurit tersebut berkelahi sejak di asramanya sampai lompat tembok pembatas antara kompleks sekolah dengan asrama di Jalan Sindoro. Salah seorang terlihat mukanya lebam bekas kena smackdown. Tentu saja seisi kompleks sekolah, siswa SD dan SMP berhamburan masuk ke dalam kelas. Dalam suasana mencekam itu, tiba-tiba muncul sosok wanita berambut bondol model polwan mendekati kedua prajurit yang sedang bertarung tersebut sambil berteriak dan mengacung-acungkan telunjuknya seraya mengucapkan kata-kata dalam logat dan bahasa Sumatera yang khas itu. Akhirnya tidak berapa lama suasana berangsur aman dan para penghuni kompleks sekolah keluar dari persembunyiannya. Terima kasih Sang Wonder Woman, Ibu Sitompul.
tadi murahin. Si itu kan sekolah di situ juga sih siapa namanya. Mas Di atas Adri kita dia. sampai lulus itu di ini Sumbing. Belum ke Halimun belum. Oh belum ya. 73. Berarti 73 bulan apa yang pindah ke Jalan Halimun itu? Akhir-akhir ya. Akhir-akhir ya. Akhir gitu. Berarti kalau lulusan 73 semuanya di Sumbing. Oh, ada juga. Oh, ke Halimun. Kalau hebat kan 73,5. 73 Kan setengah. sebagian Sumbing masih ada, sebagian juga ke Halimun. Nah, terus yang kelas 1 itu di Sumbing. Jadi kan bertahap. Kata saya belum jadi tadi kan masih lama. Iya. Iya. Tapi saya 78 tuh masih Sumbing, sedikit sudah 3 bulan. Berarti dari bapak itu proses peralihannya panjang. Oh iya, beberapa tahun barangkali. Dari itu kelas 3 aja. Kita mungkin bangun dulu kan ngebangun dulu itu. Yang makanya peralihannya panjang. Kayak sampai terakhir kami itu 3 bulan juga di Sumbing itu. Semuanya baru pindah. Tapi tetap yang di Sumbing ada. Ada ya.
kenangan berkesan waktu aku sekolah dulu di SMP 57. Dulu waktu pelajaran administrasi kami kelas 3E diajar oleh Pak Mardan. Pas mata pelajaran beliau, waktu beliau menerangkan, tiba-tiba masuk anak ayam ke dalam kelas. Ada salah satu teman kami namanya Yeti. Tiba-tiba nangkap anak ayam itu. Dia masukkan ke dalam rok bajunya. Sambil anak ayam itu dipencet-pencet. Otomatis anak ayam itu ciap-ciap. Tadinya Pak Mardan tidak begitu peduli. Kita semua sudah menahan tawa. Sampai akhirnya teman kami si Yeti berteriak karena ternyata pahanya kegatelan. Terus dilepaslah anak ayam yang ciap-ciap itu keluar ke depan kelas. Akhirnya kami sekelas tidak bisa menahan tertawa. Tertawalah kami sekelas. Efeknya Pak Mardan suruh kami berdiri semua. Satu persatu kami dipukul pakai pengarisan kayu. Akhirnya setelah memukul kami semua, Pak Mardan kelelahan sambil terengah-engah. Dia marah dong. Tidak mau mengajar kami selama sebulan. Pokoknya masih banyak lagi deh kenangan saya selama sekolah di SMP 57. Kenangan yang tidak akan saya lupakan sampai akhir hayat. Salam sehat dan tetap semangat teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hari Pramono, lulusan SMP Negeri 57, angkatan 76. Di sini saya akan menceritakan yang mana pada angkatan 76 terjadi perpisahan. Ya, ada sebagian yang mengikuti kelulusan L57 dan ada sebagian yang mengikuti kelulusan SMP 33. Pada awal tahun ajaran 1974 dibuka pendaftaran siswa baru di SMP 57 yang berada di Jalan Sumbing. Pada zaman itu belum memakai sistem zonasi atau tempat tinggal seperti cara penerimaan siswa saat ini. Maka banyak siswa yang mendaftarkan diri ke SMP 57 karena hanya sekolah itulah yang terdekat di wilayah tersebut. Pendaftaran di SMP 57 tahun 1974 sangat banyak sekali minatnya, sampai berjumlah 13 kelas. Sedangkan kapasitas yang ada di SMP 57 di Jalan Sumbing hanya ada 5 kelas. Maka pada waktu itu dibuatlah pembagian menjadi kelas 1A sampai kelas 1E masuk pagi di lokasi sekolahnya di Jalan Sumbing 5 kelas. Kelas 1F sampai H masuk pagi di Jalan Halimun 3 kelas. Dan kelas 1I sampai dengan M masuk siang di Jalan Sumbing 5 kelas. Setelah naik kelas 2, siswa-siswi kelas A sampai E yang ada di Jalan Sumbing dipindahkan ke Jalan Halimun. Saat kenaikan kelas itu sudah ada penambahan ruang kelas di Jalan Halimun, tetapi hanya berjumlah 7 kelas saja. Padahal jumlah semua ada 8 kelas A sampai H. Oleh karena itu, maka kelas E dibubarkan
lalu para siswa-siswinya digabungkan ke kelas A sampai M, termasuk yang ada di Jalan Sumbing. Jadi yang ada di Jalan Halimun hanya kelas A sampai G. Setelah kenaikan kelas 3, muncullah peraturan baru dari pemerintah bahwa tidak ada boleh satu sekolah yang terpisah tempatnya atau berjauhan. Maka ditetapkanlah bahwa yang di Jalan Halimun menjadi SMP 57, sedangkan yang di Jalan Sumbing menjadi SMP 33. Sebenarnya SMP 33 sudah ada, hanya belum mempunyai lokasi belajar yang tetap. Awalnya sekolah SMP 33 ada di daerah kota. Maka kelulusan angkatan 1976 terjadi perbedaan. Berbeda dibandingkan dengan angkatan yang lainnya. Ada yang lulusan SMP 57 dan ada lulusan SMP 33. Padahal awalnya sewaktu di kelas 1 sampai kelas 2 kami sama-sama sekolah di SMP 57. Apabila di angkatan 1976 ada acara perpisahan kelulusan, kami semua tetap menjalin silaturahmi sampai sekarang. Karena dulunya kami pernah bersama-sama dan dengan guru yang sama pula. Demikianlah sekilas cerita tentang SMP 57 angkatan 76 menjadi perbedaan kelulusan. Ada yang di SMP 57 dan ada di SMP 3. Terima kasih. Itulah kisah di angkatan kami 1976. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pin Surtini, yang dipanggil Titin Bule. Saya dari SMP 33. Waktu itu teman saya Kemarudin, Joni, Robert, Ludatin. Ya, guru saya itu Bu Sri, Pak Sultonik, Pak Yusuf, Usum, yang jadi itu ya. Terus awalnya tapi masuk di 57. Pertama 57, terus akhirnya masuknya ke 33. Kelas berapa di 33? Sampai akhirnya kelas lulus dari kelas 1 sampai kelas 3. Iya. Ya, makasih ya. Itu banyak. Tapi anak-anak yang di Sumbing waktu itu pengennya ke Halimun gitu. Jadi waktu mau bagi itu, aduh repot juga waktu itu. Bagi Angka 33 itu Pak ya? Iya, gitu. Jadi di sana kan kepala sekolahnya baru, yang diambil dari 33. Gitu. Dia kepala sekolah di SMP 33 di kota kan. Oh, 33 di kota dulu. Kota. Oh. Kenapa jadi pindah ke situ Pak 33? Iya itu, jadi dia hanya bawa stempel aja itu. Tadi kan di sana itu kan waktu itu kan terjadi G30S itu. Iya. Jadi pada umumnya orang-orang Cina, tempat orang-orang Cina itu, atau orang Cina digunakan untuk sekolah. Gitu. Nah, jadi tidak ada gedungnya, hanya rumah-rumah orang Cina aja yang dipakai di sana. Jadi kan sekolah. Sekolah muter gitu Pak. Iya. Tapi kok udah ada identitas 33 gitu. Oh lebih dulu, kan lebih dulu berarti mulai 33 ya? Lebih dulu daripada 57 kan? Iya. Kan dia di kota sana ya. Kalau saya kan Tapi kali tetap berupa sekolah kan bukan rumah-rumah sih. Ya, iya dia rumah yang dijadikan kelas gitu. kan mencar ya gitu. Iya. Nah kalau saya, Jadi semacam Kalau minta-minta nggak boleh. komplek orang Sekolah Cina. itu nggak boleh. Sama dengan yang dibandingkan utara sana itu kan kompleks Cina. Kompleks Cina itu jadikan SMP berapa itu yang di sana. Saya pernah kuliah di sana sebenarnya dulu. itu kan Cibusung kan ada SMP 33 yang pindah ke Menteng Pulo. Ya. Menteng Pulo Pak ya? Menteng Pulo. Jadi di Menteng Pulo itu 33. Iya.
Jadi Busum itu di 33, kami yang ke Halimun. Jadi sekarang Cubing itu 33 Pak? 33, jadi 33. Masalah nggak tahu sejarahnya tuh pokoknya. Iya. Urusan junior yang ceritain tuh. Sekarang tuh katanya 33 tuh di mana tadi? Menara air. Menara air, iya, menara air sekarang. Nah, air itu mana sih? Menara air itu di Menami. Asofia. Sama Asofia. Oh, Bukit Duri sana. Duri terus. Oh, Bukit Duri ya. Ya. Nah, daerah Bukit Duri. Itu ada menara tinggi. Gede, kuno. Itu dapat Menani itu belakangnya. Oh, 33 bukan bentukan baru ya, memang udah ada. Hanya sekolah akuntur. Jadi ya, dia datang hanya bawa stempel aja, gitu. Jadi akhirnya di Sumbing itu dijadikan 33. Nah, jadi muridnya itu waktu itu ada Pak Alian tuh ada yang bekas murid 57 juga dong Pak. Iya. Oh, yang tadinya 57 ada yang dibentuk ke 33. Itu dipaksa atau gimana jadinya tuh? Waktu itu Kocok lah istilahnya, kocok. kejadian waktu itu kan kepala sekolah nggak pas masuk itu Pak Sanusi pada waktu itu. Jadi sementara Pak Sanusi itu kan nggak ada di tempat. Akhirnya kebetulan saya yang disuruh mengurus di situ. Akhirnya untuk memecahkan ini juga, makanya saya bilang repot sekali pada waktu itu. Guru-gurunya ada yang tidak mau ke Halimun, Iya. guru-gurunya ada yang tidak mau di Sumbing, anak-anaknya juga ada yang tidak mau di Sumbing. Baru semua Pak ya. Iya, aduh. Akhirnya repot juga waktu itu ya. Udah saya tetapkan begitu. Ya udah, walaupun ada masalah ya, orang tua juga ada yang itu. Setuju gitu. Ada yang Lo kontra Pak ya. gitu, iya. Maunya ke Halimun walaupun banjir di situ. Di Halimun ada SMP apa tadinya di situ? Di Halimun itu kan lapangan olahraga dulu. Iya, oh lapangan. Lapangan olahraga oleh Pak Ali Sadikin dibangun 2 gedung. Nah, ada 2 gedung di situ. Satu yang digunakan untuk SMP 57, Iya. dan satunya digunakan oleh AAN dulu, Akademi Oh, Administrasi Negara. Negara dulu itu. Itu kan oleh Pak Dibyo, karena ini mahasiswa, ini anak SMP. Iya. Jadi di tengah itu kan masih karena lapangan bola oleh Pak Dibyo di pagar, di tembok gitu. Oh, Pak Dibyo masih ikut campur ke Masih situ? ikut Oh, masih ikut, dia Ikut campur. merangkap, iya. Iya, masih ya? Berarti masih kepala sekolah waktu itu? Iya. Jadi ada 2 kepala sekolah dong Pak waktu itu Pak. Ada 2 kepala sekolah. Iya. Gitu. Jadi Pak Dibyo itu masih merangkap dengan SMP 1. Juga karena Pak Sanusi dengan guru yang tinggi dari 33 itu juga nggak mau ke situ, Pak Dibyo masih merangkap. Waktu itu masih boleh begitu. Gitu. oh, iya. Akhirnya ya, saya yang memecahkan itu, memecahkan gurunya ada yang di 57, ada yang di 33. Muridnya ada yang di 57, ada yang di 33. Nah, yang masalah itu tidak mau di 33, maunya di 57. Termasuk gurunya. Soalnya mungkin Terus dia Bu Sustia juga Bu. Bu Setia juga ya. Bu Setia itu juga. Setia masuk ke Kanan Pak dia. Ya. Dia kelas 3 baru masuk dia Pak itu Bu. Ya, guru matematika juga. Tapi waktu saya ngajar PKK. Ngajar PKK Bu. Baru juga itu. Iya, ngajar apa? Ya, sekolah keluarga. Iya. Bapak punya nggak foto-foto yang waktu ada sekolah di Sumbing gitu? Saya nggak simpan itu. Nggak ada ya? Iya. Oh. Ya, dulu kita nggak pernah punya ya yang gitu. Jadi dulu kan masa kamera itu barang langka kan. Iya. Dulu. Tapi barangkali guru-guru itu Nggak semua orang punya. iya. Iya Pak ya. Iya.